Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman Pro 2 di episode perdana Tauladan. Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Dan selama bulan Ramadan tahun ini, Pro 2 akan punya program Tauladan yang insya Allah akan ada setiap hari menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang akan dijawab oleh Ustadz. Nah, untuk program tahun ini aku sudah bersama Ustadz Ridlun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi terkenal ya wabarakatuh. sebagai Ustadz di Batam yang kalau pengajian tuh jumlahnya Gen Z kebanyakan. Waduh. Anak-anak muda gitu kan. Terus ada biasanya hostnya host culture katanya. Tapi ini agak tidak culture ya kayaknya hari kalau aku ya. Ini Lebih beda. ke vintage. Vintage. Vintage culture. Jadi Ustadz Ridlun ini akan kita undang ke sini. Insya Allah mudah-mudahan bisa setiap hari selama Ramadan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Ya. Jadi langsung aja kayaknya Ustadz ya. Sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkannya beberapa yang sudah kita kumpulin ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, siap Bang Yudes. Apa tuh? Langsung. Oke. Nah, Ustadz, pertanyaan pertama dari teman Pro 2. Ada yang nanya, Ustadz, kalau kita masuk surga, boleh nggak kita minta sama Allah untuk warga neraka itu berhenti disiksa dan dimasukin ke surga aja? Ya. Ini baru pertanyaan pertama ya. Baru pertama, episode pertama lagi, Ustadz. Episode pertama dan pertanyaan pertama langsung di luar prediksi BMKG. Iya benar. Oke, jadi gini teman-teman. Ini kan pertanyaannya, bolehkah kalau kita nanti masuk surga berdoa agar saudara kita yang di neraka itu berhenti disiksa gitu kan? Iya. Terus dimasukin juga ke dalam surga. Sebenarnya ada doa yang lebih penting. Apa itu, Ustadz? Kan ini pertanyaannya kalau kita masuk surga. Yang lebih penting itu bagaimana kita sekarang berdoa supaya masuk surga dulu. Itu kayaknya jauh lebih penting Itu lebih penting ya? daripada kita mikirin nanti pas di surga boleh nggak kita berdoa. Jadi dia udah yakin banget. Udah yakin banget ya. Udah yakin banget. Aku nih. Udah yakin banget. Itulah mengapa saya itu sering ngobrol sama kawan-kawan ketika kita membicarakan tentang kenikmatan surga. Dengan sungai yang mengalir di bawahnya, kemudian ada susu, ada madu dan segala macam. Kemudian saya berpikir, sebelum kalian membayangkan itu indahnya bagaimana, pastikan dulu bahwa kita masuk. Jangan kita sibuk berimajinasi hari ini sementara masuk aja enggak. Bener. Jadi daripada kita sibuk mendoakan nanti di sana boleh enggak saudara kita diangkat dari neraka, dibebaskan gitu siksaannya. Baik, sekarang kita fokus doa, mudah-mudahan kita yang masuk ke dalam surga. Oh iya. Dan tidak termasuk yang disiksa di dalam neraka. Nah, itu kayaknya lebih penting. Ada doa-doanya nggak Ustadz yang perlu dipelajari sama teman-teman Pro 2? Sebenarnya doa ini sangat familiar sekali, Bang Yudis. Sangat familiar sekali teman-teman. Tapi ini doa sangat sering sekali diulang oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saking spesialnya doa ini, bahkan ada dalam rangkaian ibadah haji dan ibadah umroh, yaitu saat kita tawaf terutama. Oke, wah itu ya. Jadi yang sudah haji dan umroh pasti sudah membaca ya. Atau at least yang mendengar lagu wali ya. Dengar lagu wali itu pasti udah membaca doa itu juga ya. Mudah-mudahan. Oh iya. Ya ada, wali ada. Iya. Mudah-mudahan Ustadz kita semua bisa masuk surga ya. Amin. Sebelum masuk surga dulu baru nanya ya. Baru ini belum jelas lagi surganya udah mau doain orang, itu udah pede bener. Yakin banget ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Itu baru pertanyaan pertama nih. Lanjut. Pertanyaan kedua. Ini soal sedekah. Oke. Sedekah. Pak Ustadz, tanya dong. Kalau anak yatim menghabiskan uang untuk dirinya sendiri, apakah termasuk sedekah kepada anak yatim? Anak yatim menghabiskan uang untuk diri sendiri. Oke. Gimana, Ustadz? Ini tidak kalah gelap dari pertanyaan pertama tadi ya. Jadi menarik. Jadi begini. Pertama, kalau kita yatim jangan foya-foya. Nah, itu. Udah yatim. Foya-foya. Aduh. Oke. Terus Itu pertama itu. Itu poin pertama. Terus yang kedua begini, yang dimaksud kita berbagi kepada anak yatim itu konteksnya adalah apa yang kita berikan kepada orang lain. Kalau yatim juga Pak Ustadz? Tidak dapat makna berbaginya. Oh, oke. Itu dapat makna menyenangkan diri sendiri. Nah, itu berpahala. Itu berpahala. Tapi membahagiakan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri kan berpahala. Okay. Seperti bahasa anak muda sekarang kan apa? Self reward. Self reward. Boleh-boleh saja, tapi tidak masuk dalam konteks
berbagi kepada anak yatim. Saya udah anak siap-siap yatim. Pak Ustadz kalau Iya. itu kayaknya purchasing kemarinnya bisa jadi sedekah diri sendiri ya. Tapi gitu ya, berarti Iya, konteksnya seperti itu ya. iya, Oke. jadi konteks bersedekah itu apa yang kita berikan kepada orang lain, bukan apa yang kita nikmati sendiri karena kita menyandang status itu. Itu ya. Gitu ya, Iya. teman-teman ya. Terima kasih loh pertanyaannya. Oke. Pertanyaan ketiga Pak Ustadz. Mm-mm. Wah, ini sih agak lumayan serius kayaknya ya ini. Apa tuh? Nah, Pak Ustadz, kenapa sih kadang ada orang yang hidupnya baik tapi rezekinya seret, tapi ada orang yang hidupnya tidak baik tapi malah lancar rezekinya, itu gimana Pak Ustadz? Nah, Oke. Ini serius ya? ini serius nih kayaknya. Benar. Abis tadi kita udah ada dua pertanyaan. Oke. Wow gitu ya. Oke. Serius nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Boleh. Nah, eh, kesalahan kita dari awal itu seringkali terlalu sempit memaknai rezeki. Kan kita tadi kan bilang kadang-kadang orang baik itu rezekinya tidak sebanyak orang yang tidak baik. Jadi sebelum kita jawab definisi rezeki menurut perspektif kita tuh apa? Oke. Gitu kan. Apakah rezeki itu yang dimaksud adalah uang? Apakah rezeki itu adalah kebahagiaan? Apakah rezeki itu kesenangan? Apakah rezeki itu ketenangan? Itu luas sekali maknanya. Dan kalau dinyatakan bahwa orang yang baik seringkali rezekinya lebih sedikit dibanding orang yang jahat, itu tidak masuk akal. Karena puncak dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ringannya kita dalam melakukan kebaikan. Itu rezeki yang paling besar. Itu puncak dari rezeki. Jadi apa yang kita dapat hari ini itu bukan rezeki sebenarnya, hanya jatah. Wah. Sementara rezeki itu pemberian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Oh. Ya. Yang setiap hari kita dapat Itu adalah jatah. kita ya. Jatah. Tapi definisi rezeki itu adalah karunia yang melebihi dari jatah kita. Dan puncak dari rezeki yang tertinggi dari Allah itu adalah ringannya diri kita melakukan kebaikan. Jadi pertanyaan itu kontradiktif sekali. Kontradiktif ya. Ya. Subhanallah. Jadi puncak dari kebaikan itu justru dengan ringannya kita melakukan kebaikan. Oke. Dan pemberian dari Allah yang paling buruk adalah pemberian yang semakin menjauhkan kita dari Allah. Maksudnya adalah betapa banyak orang di antara kita yang hidupnya dipenuhi dengan kemudahan, tapi justru semakin membuat dia jauh dari Allah. Jarang sholat. Ya, tapi semuanya baik-baik aja nih. Baik-baik aja, malah lebih banyak. Iya. Kita mengenalnya dengan istilah istidraj. Istidraj. Iya, istidraj itu Allah biarin kita terus aja jauh dari Allah, meskipun tak sedikit pun Allah mengurangi nikmat yang diberikan kepada kita, rezeki yang diberikan kepada kita. Justru kita berbahagia saat kita ringan melakukan kebaikan, karena itu ada rezeki yang paling tinggi dari Allah. Oke, berarti itu tanda Allah sayang sama kita juga, Ustaz? Ya, betul. Oke, wah terima kasih, ini lebih serius ya daripada tadi ya. Iya. Tadi panggung ini agak lumayan serius ya. Ini menyesuaikan dengan pertanyaan. Menyesuaikan pertanyaan ya. ya. Betul banget. Aduh, ini episode pertama, kita mungkin agak pemanasan dulu ya, teman Pro 2. Karena kita akan tayang di YouTube juga dan ada di Instagram. Silakan nanti bisa komen di bawah, di YouTube boleh komen, atau di Instagram boleh komen untuk episode berikutnya mau tanya apa. Pertanyaannya silakan. Atau mau ngebahas apa silakan aja. Tapi kalau bisa langsung pertanyaan aja ya. Nanti kita akan kumpulkan, akan kita tanyain gitu. Kalau mau di hide namanya boleh. Siapa tahu ini ikut kajian Ustadz Ridwan, selama ini nggak pernah nanya. Agak mau nanya tapi kayaknya di kajian kayaknya pertanyaannya aku agak gimana gitu ya. Iya. Kita di sedekah sama anak yatim kalau tanya pengajian kan agak gimana gitu ya Ustadznya, kayak aduh gimana ini ya. Iya. Benar. Waduh. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup episode pertama, mungkin dari Ustadz ada yang mau disampaikan. Ini baru awal puasa Ustadz. Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman Pro 2 tips bagaimana supaya kuat berpuasa? Puasa itu bukan tentang siapa di antara kita yang paling kuat menahan lapar atau menahan dahaga. Karena puasa itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi puasa itu tentang kekuatan iman. Betapa banyak orang di luar sana dengan sejuta kesibukannya, dengan beban berat tanggung jawab pekerjaannya, tapi tetap menjalankan ibadah puasa. Namun juga tidak sedikit orang di luar sana yang bahkan tidak ada kesibukan di Ramadan, tapi enggan untuk berpuasa. Lagi-lagi ini bukan tentang ketahanan fisik, tapi tentang kekuatan iman.
Oke, terima kasih Ustadz Ridwan. Ya, Terima kasih teman-teman di Tauladan episode pertama. Jangan lupa untuk nonton terus Tauladan setiap hari. Insya Allah kita akan tayang selama bulan puasa ini 2026 bersama Ustadz Ridwan. Silakan ada pertanyaan di komen di sini. Kalau kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.